Video JT2KK Ragen Rafael ALVIENDE SMA Negeri 18 Medan. Oke, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini kita mau masuk lagi pelajaran. Ini sebenarnya dulu jadi mata pelajaran, tapi mungkin iya nanti kita di kemudian hari mungkin kita atau kalian jika kalian naik kelas ini akan jadi mata pelajaran kalian lagi. Tapi ini karena Bapak ikut pelatihan ya kan, Bapak mau mencobakan membawa materi ini ke dalam kelas kita gitu ya kan, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu ya kan, kita pimpin doa dulu ya kan. Bisa pimpin doa, Wafi? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Sudah selesai. Oke. Kalian sudah kenal istilah kecerdasan artifisial, Nakgo? Tapi mungkin dalam garis bahasa Inggris ya seringan kenalnya ya. Yaitu apa? Artificial Intelligence atau AI ya. Kemarin kita mungkin udah belajar tentang sedikit cara berpikir komputasional. Nanti kita lanjutkan lagi di materi berikutnya, ya kan? Apakah kalian senang dengan materi ini sebenarnya? Daripada matematika gitu. Iya, ya kan? Oke, masih bersama Bapak Pak Ragen Rafael Alfiandi. Kemudian Bapak mau di sini salam dan berdoa ya, gerak-gerak dia saudara ya. Oke. Kemudian siapa yang nggak datang, Nakgo? Galang izin. Aziza izin. Kemudian, oke nanti Bapak catat ya. Kemudian ada yang udah tahu konsep KA itu sebelum kita mulai ini? Apa itu KA? Sebelum kita mulai. Coba, apa itu KA, Noel? Kereta api. Ada lagi yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Coba. Marcel, apa itu kecerdasan artifisial? AI? Yang lain lagi? Itu berpikir nanti, beda. Itu kan kemarin berpikir komputasional, ya kan? Kalau ini, tahu apa itu AI? Alia? Coba Joas dulu, yang serius dulu Joas. Apa itu kecerdasan artifisial Joas? Yang bisa? Mencari informasi di luar pikiran kita gitu. Itulah ya menurut kalian ya. Apalagi? Mencari inspirasi boleh, ya kan? Tapi kalau laptop itu kecerdasan artifisial nggak menurut kalian? AC itu kecerdasan artifisial nggak? Nanti kita pelajari ya. Teknologi ya. Iya. Ya kan? Itulah mungkin sedikit. Oke, sebelum kita kenal dengan apa itu KA, ya kan? Boleh kita ice breaking, boleh Nakku? Boleh ya? Oke, kita ice breaking dulu, ice breaking. Udah tau lah kalian tarian pacu jalur ya. Ayo semua berdirilah, Nakku. Enggak ada dang ding ding ding. Ayo semua berdiri, Nakku. Ayo yang bisa berdiri ya, silakan berdiri. Ayo siap-siap ya, siap-siap. Kalau gak ada suara, tunggu ya. Tunggu sebentar. Ya, kok ada suaranya? Tunggu ya.
Kok jadi gak ada suaranya ya? Tadi kedengaran kan suaranya? Tunggu ya sebentar ya. Aduh, kok kayak gini jadinya? Kok gak kedengaran nih suaranya ya? Ada yang bisa bantu? Atau ini yang nggak nyambung ya? Oh, saya tahu dia direkam itu. No. Dia masuk ke sini musiknya. Tunggu ya sebentar ya. Coba matikan dulu rekamannya bentar. Nah, aku tahu. Ya. Kita nari yang viral dulu. Udah direkam kembali. Oke, Nako. Ya kan? Kita ice breaking dulu biar gak lemas sekali otot-otot kita ya kan. Satu les, gak mungkin lah satu les ice breakingnya. Kenapa Macira? Gak mau gerak dia? Kakak itu mantap juga. Kayak orang India. Oh. Ya, macet lain. Kenapa dia lama? Oh Tuhan. Oke lah, oke. Terima kasih ya. Kita kembali lagi ke materi kita. Ngegas kakak ini, sekarang dia ngegas. Oke, nggak usah aku gak usah. Nah, anakku, ya kan? Apakah kalian pernah menggunakan kecerdasan artifisial? Coba angkat tangan dulu siapa yang sering menggunakan kecerdasan artifisial? Untuknya? Pak, untuk memahami persoalan hidup, Pak. Oh, untuk memahami persoalan hidup ya. Nggak mendapat untuk menginspirasi atau langsung phishing? Oh, menginspirasi. Langsung itu dicatat semua, nggak sampai. Tidak, not myself. Not myself. Oh, sok sekali Anda ya kan. Berarti kalian udah sering lah. Pakai apa kalian? Kecerdasan artifisial apa? ChatGPT, ada yang pakai ChatGPT apa lagi? Gemini. Hah? Apa DeepSeek? Ada yang pakai DeepSeek? Ada yang pakai apa lagi? Cici. YouTube. Tunggu dulu. YouTube itu pakai kecerdasan artifisial? Tidak semua masalah, tapi YouTube itu menggunakan AI dalam sistemnya. Kenapa? Ya kan sama kayak TikTok. YouTube itu kan sekarang kita buka langsung apa yang mau kita tonton sebenarnya di situ.
Dan kalau kita mencari sesuatu, ya kan itu ada rekomendasi dari dia kan. Biasanya video rekomendasi dari dia itu memang udah pakai kecerdasan artifisial. Yang mana lah yang bakal disukai gitu ya kan. Itulah. Jadi sebenarnya YouTube itu nggak platform untuk AI gitu ya. Karena AI itu murni kecerdasan gitu ya kan. Tapi apakah siapa yang lebih cerdas? AI atau kita? KA atau kita? Kenapa? Kenapa? Kecerdasan artifisial lebih cerdas manusia dibandingkan kecerdasan artifisial? Untuk apa? Siapa dulu? Siapa? Sekretaris kita dulu. Kenapa manusia lebih cerdas daripada kecerdasan artifisial? Karena kan banyak nyontek dari ChatGPT gitu. Berarti KA dong lebih pandai. Kenapa? Wafi? Karena yang pertama itu manusia yang membuat AI itu sendiri. Iya. Yang kedua, manusia bisa berpikir secara logika. Dan logika sama faktanya bisa disatukan. Sedangkan ChatGPT atau AI mungkin dia hanya berpikir secara data dan fakta saja. Oke, jadi ya kan, kalau kecerdasan manusia itu ya kan, sebenarnya semua sumber yang ada di AI itu berasal dari manusia, gitu ya kan. Jadi dia itu sebenarnya nggak punya perasaan, gitu salah satunya. Jadi sebenarnya semua kecerdasan yang dimiliki dia itu berasal dari manusia. Satu, dua, dia nggak punya perasaan, apapun akan diciptakannya. Termasuk yang baru-baru ini viral apa itu yang tung 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 sahur itu. Anomali ya bahasanya ya. Anomali, tung 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 sahur katanya ya kan. Sampai semua bilang tung 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 sahur, sampai orang Jepang tahu tung 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 sahur. Apakah di luar negeri ada sahur? Ada ya? Sahur, ada. Tapi kan nggak tung 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 di luar negeri sahurnya. Cuma di Indonesia itu. Oke? Ya. Bagaimana AI bekerja? Boleh kita tonton video ini kembali kalau gak macet ya kan? Oke, bagus dia. Kayak gini kan enak. Oke, yuk silakan ditonton. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian selalu menggunakan AI ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Beberapa foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten info misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari info kita. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Google Maps, AI dipakai untuk menjalankan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft dan diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik mengerjakan masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Planning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh Bus pengetahuan. mobil Tesla. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa Kenapa? pengemudi. Udah punya Tesla? Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI menggunakan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Oke, Bapak itu yang mau Bapak kasih tahu sama kalian sebentar. Ya kan, makanya Bapak hentikan. Tadi apa katanya? Pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI. Iya kan? Jadilah kalian lebih cerdas dari AI. Ya, udah saya bilang, kerjaan kita sudah mulai diambil sama mesin semua. Jadi kalau kita nggak kompetitif, ya mau jadi apa kita? Ya, memang benar nakku, nggak semua orang berapa sedikit ya Bapak apain, khusus yang itu, ya kan? Karena Bapak, kalau kalian pengen yang mudah aja, ya kan? Kalau kalian mau mudah, nanti pas kalian ke dunia profesional, ya kalian yang akan tersesat gitu, ya kan? Nggak tahu mau kerjaan mana kalian, bingung. Dan semua kerjaan sudah diambil alih oleh mesin. Bapak bukan menakut-nakutin, tapi kalau kalian memang betul nggak mau gitu berperan dalam hidup kalian, melakukan hal lebih dalam hidup kalian, ya kalian yang akan merasakan itu 15-20 tahun akan datang. Jangan kalian menyesal jika kalian hanya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan kecil, jika kalian tidak mau berlelah hari ini, oke? Oke, kita lanjut sedikit lagi ya, boleh ya? Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali luka dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan indera satelit
untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Ini tuh, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Dan dia tidak mau. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi setelah kita tadi nonton video, ya kan? Jadi sebenarnya kenapa semua pada nengok jam, ya kan? Jadi AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Semua logika manusia dipakai di mesin tersebut. Mulai dari apa? Belajar menyelesaikan masalah sampai mengambil keputusan. Bahkan dia udah bisa ngambil keputusan. Kenapa? Sekarang udah bisa bikin gambar gitu. Ya kan? Bahkan kalau kurang informasi kita, ditanya lagi sama kita. Mau seperti apa gitu ya kan? Gambarnya gitu ya kan? Kalau kurang. Oke. Konsep dasar AI. Ya kan? Konsep dasar AI itu oke, kita masukin aja ya kan? Konsep dasar AI tadi ada yang dibahas di video kan, ada mulai dari definisi, karakteristik, mesin cerdas, proses mesin cerdas, macam-macam kecerdasan artifisial, cara kerja mesin artifisial, dan limitasi kecerdasan artifisial. Oh, Bapak tertarik dengan ini, limitasi kecerdasan artifisial. Ya kan? Jadi AI itu atau kecerdasan artifisial, ya kan? Sebenarnya itu punya limit, semanapun ceritanya. Karena semua data itu berasal dari manusia. Dan mereka berpikir dari data yang apa? Banyak. Harus jumlahnya banyak tadi. Makanya bisa dia bekerja gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya kan, karakteristik AI. Ya, belajar dari pengalaman atau data. Yang kedua, bisa membuat keputusan. Mampu mengenali pola atau gambar. Bisa memahami bahasa manusia. Oke. Adapun ya kan di sini Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya kan? Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua, membandingkan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Ya kan? Mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa belajar dari data, mampu membuat kesimpulan. Contohnya apa? Google Translate, sebenarnya Google Gemini lah sekarang lebih cocok ya. Kemudian, mobil tanpa sopir. Kalian udah pernah dengar cerita mobil tanpa sopir apa? Merek apa yang sekarang? Tesla ya. Bahkan dia bisa mendeteksi adanya gerakan gitu ya kan, ada orang di depannya gitu ya kan. Kemudian ada Google Assistant atau asisten suara. Kalau di Apple namanya Siri ya. Ya kan? Sedangkan mesin non cerdas yaitu hanya bekerja sesuai perintah. Ya kan? Kalau aku tekan kipas ini, kalau aku matikan kipas ini, apa yang terjadi? Ya kipas itu mati. Nggak bisa dia berpikir lain. Gitu ya. Atau saya nyalakan AC. Tapi AC apakah ada sekarang yang udah pakai AI? Ada. Ada ya. Teknologi AI dipakai untuk mendeteksi adanya orang gitu ya kan. Jadi kalau ada orang dia akan menurunkan suhu, kalau nggak ada orang dia akan menaikkan suhunya biar lebih stabil gitu ya kan. Oke. Contoh kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Ya kan, yang pertama. Kalian pernah nengok sosial media kalian semua? Pernah lah ya. Apa aja sosial mediamu, Noel? Apa Pak mengenai MTK Pak? Oh, apa?
Sosial media kok. WhatsApp. Telegram Telegram. Telegram. Salah. Instagram. Mm-mm. Twitter. Iya. WeChat. Twitter. Mencari soal. Yes. Ya itu. Oke, Twitter katanya. Ya kan, tapi kalau kalian sering cari soal yang masuk di beranda kalian, akun pencari soal apa? Akun pemberi soal nggak biasanya? Kan gitunya kan? Masa kalian cari soal yang lain muncul gitu ya kan? Katanya Bang Regar kayak gitu. Dia sering cari soal, tapi yang lain yang muncul di Twitter. Aku pun nggak tahu apa itu ya kan? Oke. Kecerdasan artifisial di Google Maps. Bahkan sekarang Google Maps itu udah tahu ya kan? Ini daerah macet, gak usah lewat situ. Kalau mesin dia, cumanapun cerita harus lewat situ karena sudah berpola. Itulah berpikir komputasional kemarin gitu ya kan. Mereka nggak tahu bercabangnya kemana gitu. Kecerdasan artifisial di kamera, ya kan, mengenali wajah, mempercantik foto secara otomatis atau yang dikenal dengan filter. Nah, cewek cepat kali kan, filter Pak katanya. Eci sering pakai filter? Sering pakai filter? Jadi yang di situ itu apa itu? Mana dia? Mana dia? Oh, bukan filter itu. No filter ya. Makanya jangan sering pakai filter, nanti ketika jumpa orangnya takut, ya kan? Oke, seperti ini, ya kan? Kecerdasan artifisial di sosial media mampu merekomendasikan apa saja yang kita inginkan di sosial media. Kemudian sama di sini juga, ya kan? Kemudian aktivitas murid, ya kan? Kalian saya mau suruh, ya kan? Oh, enggak, inilah, enggak sesuai. Oke, apa ini? Oke, aktivitas kalian, ya kan? Aktivitas kalian itu saya mau nyuruh kalian, ya kan, mengerjakan yang namanya apalah ya? Buat gambar boleh? Ya. Kalian berkelompok satu baris, misalnya ini satu baris tiga. Saya mau kalian menyatukan gambar kalian walaupun nggak pernah berfoto bersama, ya kan? Lewat ChatGPT, buat se-estetik mungkin. Ya kan, misalnya kalian berempat, nggak ada foto kalian yang sama kan, misalnya gitu ya kan. Saya nggak mau tahu, pokoknya ada foto kalian berempat gitu ya kan. Ya misalnya kalian satu baris tiga, satu baris empat, orang ini dua, orang ini berdua aja gitu ya kan. Hah? Oh, kalian mau berempat, menyatukan video foto kalian satu frame di ChatGPT, boleh? Hah? AI lain boleh? Ya? Ada mau pakai AI lain? Oke, berarti kalian cuma ngupload foto-foto kalian masing-masing kan? Bisa? Suasananya bebas, mau suasana di sekolah boleh, suasana bebas santai casual boleh, ya kan? Saya contohkan nih salah satunya, pemanfaatan AI dalam Google ChatGPT. Walaupun saya nggak mirip ya kan? Oke, contohnya kayak gini. Buatlah action figure 3D, ya kan? Dengan pose berdiri, ekspresi wajah serius dan pakaian seperti di foto, gitu ya kan? Atau berpakaian formal. Berarti harus lengkap dong, ya kan? Ini namanya apa, Nakku? Kalau seperti ini, prom, ya kan? Kemasannya bisa berupa blister pack, transparan dengan latar belakang foto lab komputer di sekolah Indonesia. Ya kan? Tambahkan nama Regen Rafael Alfiandi sebagai dan profesi guru Indonesia di bagian atas kemasan. Sertakan aksesoris pendukung untuk membuat penampilan karakternya kuat dan sajikan secara realistis. Miripnya sama muka bapak yang tadi? Enggak ya? Mirip lah dikit ya. Unduh lah dulu, unduh. Ya kan, misalnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau kalian mau fotonya berdiri atau di taman boleh. Bisa berkelompok. Nanti ada yang presentasi ya. Boleh, Nakku? Hari ini kumpul, hari ini presentasikan. Tapi semua fotonya dikumpul ya. Kalian berempat boleh. Ya. Boleh sekarang dikerjakan, saya mau tahu promnya nanti. Ada 2 kelompok nanti presentasi ya. Cinta.
Boleh kelilingkan bentar, Dek? Sambil orang ini bikin apa? Prom. Jadi, yang ini nanti tinggal kita satukan foto kita di dalam satu bidang. Nah, oke, gambarnya dibuat guys. Gambar telah dibuat. Gambar kita telah buat. Jadi intinya ini kan foto Noel, ini foto aku, ini foto si Alfa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lagi di awal. Oke, jadi ini kami pakai 3 foto di dalam tiga foto kami yang mau kami satukan di dalam satu bidang bingkai gitu, dengan latar belakang negara lain bukan Indonesia, dengan suasana mencekam, tajam, senang, lucu dan bahagia. Ini masih loading. Pindah. Jadi di sini kami mau bikin gabungan fotonya dari gabungan antara 4 foto ini. Jadi ini kami menggunakan formnya membuatkan dari kata-kata sendiri gitu. Nanti kami tunjukin hasilnya ya. Gak jadi satu-satu deh. Kita gabungkan, ada kata-kata gabungkan. Iya. Copy aja, gabungkan foto ini gitu. Jadi saja kalian. Jadi selamat pagi semuanya. Kami di sini kelompok 5 berhasil menyatukan sebuah foto. Bukan sebuah sih, 3 foto lebih tepatnya. Foto saya, foto Joas dan foto Noel menggunakan ChatGPT dengan perintah buatlah. Iya, enggak udah kehapus Pak. Ya, buatlah. Perintahnya seperti ini teman-teman. Buatlah. Nah, kurang lebih perintahnya kami buat seperti ini. Buatlah 3 foto ini dalam satu bingkai dengan tema kemenangan, dan kami berhasil menyatukannya menjadi seperti ini. Nah, sedikit kami jelaskan. Yang ini yang pakai kacamata saya. Yang paling pojok kanan ini Joas, yang paling kiri itu Noel. Nah, kenapa ekspresi Noel seperti ini? Karena dia sangat bahagia. Dia sangat bahagia telah memenangkan lomba tersebut. Sedangkan Joas, dia sangat sedih. Kenapa dia sedih? Karena adik-adiknya nggak bisa hadir dalam dalam kemenangan lomba tersebut. Jadi kurang lebih ini hasil karya kami. Maka dari itu silahkan nikmati. Oke. Beri tepuk tangan untuk Bapak Joas. Oke. Bapak mau tanya dulu, ya kan? Bapak mau tanya dulu. Apakah kalian itu kan ngupload foto, ya kan? Apakah foto yang kalian upload, coba tampilkan lagi? Apakah foto yang kalian... Tapi untuk Noel kayaknya mirip sekali ya. Iya. Oke. Tidak ada kemiripan sama sekali Pak dari foto yang bertiga, karena jauh berbeda. Berarti kecerdasan artifisial itu sebenarnya nggak murni bisa menyelesaikan masalah ya. Oke. Oke, Noel, ada yang mau disampaikan Noel? Jangan ku pakai lagi ChatGPT. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan sama kelompok mereka. Ya, satu lagi kelompok ahli apa? Glory. Iya, matikan aja proyeksinya. Boleh diproyeksikan sama Bapak? Pause dulu ya. Kenalkan diri Pak. Nomor 4. Aku yang pegang. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Delia Mumtazah. Nama saya Marcel. Nama saya Glory. Nama saya Macira Melinda. Jadi tadi kan kita ada tugas untuk membuat foto dari hasil dari AI. Jadi inilah hasil yang kami dapat. Terus mana tadi itu? Dari aplikasi apa itu? Kami buat ini dari aplikasi Gemini. Sebelumnya kami udah coba buat pakai aplikasi ChatGPT dengan prompt yang kami buat, tapi ternyata ChatGPT nggak bisa.
Oke. Karena Kita dulu muka-mukanya. karena ada muka-muka yang kami kirim, Pak. Iya. Ini. Terus ini. Ini di toko. Oke. Terus promnya lumayan banyak ya. Oke, bacakan promnya. Dan banyak revisi juga. Yang tadi tuh kayak yang berbawah itu. Oke, promnya ini. Oke, mulai dari sini gabungkan keempat foto ini. Teman-teman kalian Kenapa, Pak? turunan sedikit. Itu biar nampak. Oh. Oke. Oke. Gabungkan keempat foto ini menjadi sebuah foto realistis bergaya Polaroid, menampilkan keempat anak berpose senang, gembira, bahagia. Keempat wajah tadi adalah remaja dengan pakaian astronot, pencahayaan diatur sebagus mungkin seperti foto booth di bulan, nuansa foto bagus, jangan mengubah muka sedikit pun, jangan mengubah ciri khas muka, buat muka sedetail mungkin, komposisi landscape menghasilkan gambar yang nyata, semua senyum ke arah kamera, tapi hasilnya kayak gini. Terus kami revisi lagi, ganti mukanya menjadi 4 foto yang kukirim, pose berpelukan. Jadi lagi. Iya. Ubah ke 4 foto pertama menjadi foto studio dan hasilnya seperti ini. Oh, berarti promnya sudah banyak kali coba ya? Iya, Pak, banyak revisi. Jadi nggak bisa digabung langsung bahkan yang pertama ya? Nggak bisa, Pak. Jadi cuma jadi satu foto gitu ya? Mungkin bisa, Pak, tapi kan maksudnya dia nggak bisa ngasih gambar yang kita mau karena prom kita kurang. Makanya kami revisi prom kami. Oke? Oke, ada yang mau ditanya sama kelompok orang ini? Nggak usah lah ya, kita tutup aja. Kayaknya udah jelas, ya kan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke nakku, ya kan kalian tadi sudah buat foto boleh hentikan kalau mau dihentikan ya kan. Kalian sudah buat foto tadi melalui ya udah tampilkan nggak apa-apa lah pemanis ya kan. Nggak ada yang sakit hati dengan foto ini kan. Oke. Ya kan si ini jadi sukses, dia semua sukses ya kan. Amin. Bapaknya. Ini jadi apa? Direktur. Ini direktur juga. Ini jadi apa? Pengusaha. Yang ini asisten direktur gitu. Tahanan. Kayaknya ini tadi lebih cocok jadi tahanan. Oh iya. Oke. Ya. Yang tadi ya kan kalian itu sebenarnya buat prom. Jadi sebenarnya prom itu berasal dari mana? Manusia. Jadi jika kalian bisa menggunakan prom itu dengan baik, maka kecerdasan itu bisa berdampak baik pula pada diri kalian. Ya, izin aku, kejadian yang demo kemarin di Jakarta itu salah satunya dipicu oleh AI. Menurut Bapak, menurut pendapat Bapak, ada kata-kata orang, video-video yang di-generate orang, tapi orangnya tak bertanggung jawab. Dia membuat video gitu ya kan? Dia membuat video tapi tidak bertanggung jawab, dia memecah bangsa dengan kata-kata seperti itu. Dengan kebebasan orang sekarang berekspresi, muka orang ada dipajang di mana-mana. Semua pejabat, public figure semua ada di mana-mana. Bebas kita ngambil foto dan mukanya. Ya, jadi pesan Bapak manfaatkan KA ini dengan sebijak mungkin. Ya. Semua bisa berguna bagi kalian, tapi ini juga bisa membawa masalah. Bahkan kemarin masalah yang sangat besar menurut Bapak itu. Ya. Gitu. Bijaklah dalam memanfaatkan teknologi yang ada dari sekarang gitu. Jangan kalian tergerus sama teknologi itu juga. Oke? Yuk, sebagai tugas kalian, ya kan boleh Bapak ngasih tugas? Boleh ya. Bapak nanti kirim tugas kalian, nanti kalian kerjakan aku sebagai proses kalian ya. Memang kita tadi gak pretest, tapi kan udah Bapak tanya berapa orang, itu aja pretestnya Bapak nilai, ya kan? Prosesnya kalian kerjakan soal yang Bapak berikan. Semoga nanti kita dengan pembelajaran ini semakin baik lagi. Oke, sebelum itu Bapak mau nanya refleksi dari kalian. Oke, Bapak tanya dulu sama si Beatrix dulu. Beatrix, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang AI? Selain itu,
Apa? Belajar? Mesin? Oke. Kalau si Marcel, apa itu yang kau pelajari hari ini aku? Kita bisa ngasih perintah ke AI, cuman AI gak selamanya bisa sesuai apa yang kita mau. Oke, yuk bisa Bapak simpulkan sebenarnya AI atau kecerdasan artifisial atau KA, ya kan? Sebenarnya adalah mesin yang sangat bisa membantu kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada kalanya, ya kan? AI itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita sebagai manusia harus lebih bijak memfilter apa saja hasil yang diberikan oleh AI tersebut sehingga semua AI bisa bermanfaat bagi diri kita. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada salah dari Bapak minta maaf. Terima kasih, selamat pagi. Oke.